الذي أسرى عبده محمدا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ليطمئن قلبي الآية وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا القائل ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدق والأعمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة شرف بها مكيلة كما صرف كرم إبراهيم خليل وسلم تسليما كثير أما بعد Syadatil kiram, hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Agung Jami' Malang dan para pendengar radio Radam di mana saja berada. Pertama, kita bersama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak rahmat taufik hidayah yang dilimpahkan pada kita. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah ini, Allah selalu mengucurkan segala taufik, rahmat, hidayah, inayah, sehingga hidup kita ini akan diberikan jalan keluar segala kesulitan dan dipenuhi segala hajat kepentingan serta dikabulkan segala hajat permohonan kita, sehingga kita jadi orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi kita tujukan kepada keluarga besar kita yang dipanggil oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan bahasan Jumat yang lampau, mengambil hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak orang membahas kalau sudah berbicara tentang Isra dan Mi'raj, larinya ke sholat. Padahal ada hal yang jauh lebih penting. Apa sholat tidak penting? Justru penting itu akan bermakna kalau ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Kita lihat dari Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan petunjuk orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu? Yang pertama dibahas bukan sholat, tetapi awal yus'alu yaumal qiyamati as-sholat. Besok nilai manusia di mata Allah dilihat sholatnya. Kenapa? Orang yang takwa itu melalui 3 proses. Proses yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu penataan keyakinan yang disebut dengan iman. Percaya mantap terhadap kekuasaan-kekuasaan gaib, yaitu kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan gaib? Karena kemampuan kita terbatas. Kekuatan-kekuatan di luar otak manusia itu kita butuhkan, karena manusia ini makhluk yang lemah. Allah berfirman dalam ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah itu membekali kehidupan manusia bisa sukses itu 2. 1 iman, 1 ilmu. Ilmu ini Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma utitumul ilma illa qalil. Aku memberikan ilmu kepada manusia itu kecil, sedikit. Qalil itu sedikit. Qalil. Kalimat sedikit ini bermakna kurang, tidak sempurna, belum cukup, tidak mampu. Yang namanya sedikit.
Itu yang pertama. Ini perlu kita sadari. Yang kedua, letak ilmu itu sendiri di otak. Otak dibikin dari jasad. Jasad makhluk yang lemah. Wajar kalau Allah meletakkan ilmu di otak manusia itu terbatas. Apa pengertiannya? Dengan ilmu ini manusia belum bisa mampu menentukan kehidupan secara pasti. Ilmu sekedar alat untuk ikhtiar, usaha, rekayasa, tetapi tidak bisa memastikan secara pasti. Nah, kalau begitu ada kekurangan memang. Dari kekurangan-kekurangan akan terjadi hidup tidak sempurna. Tujuan kita mencari hidup kesempurnaan. Untuk menuju dari tidak sempurna menuju ke kesempurnaan, kita butuh bantuan. Bantuan apa? Bantuan kekuatan di luar kekuatan otak manusia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita cari kekuatan di luar kekuatan otak, di mana otak kita terbatas dan tidak mampu, maka kekuatan itu otomatis jauh di atas kemampuan otak manusia. Karena kekuatan yang dicari di luar kekuatan otak manusia, maka otak itu pun pasti akan komentar, itu hal yang aneh, itu hal yang mustahil, itu hal yang tidak ilmiah, itu hal yang tidak rasional. Justru itu yang kita cari, bukan yang ilmiah. Lihat saja permasalahan hidup. Ruwet. Ya. Maka yang perlu kita sadari, kalau sudah manusia itu memiliki kesadaran bahwa dirinya itu makhluk yang lemah, maka butuh bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di luar otak manusia. Maka kalau kita meminta kepada Allah dalam rangka bermohon untuk kesempurnaan hidup ini, jangan diakal, jangan diilmiahkan, otak kita tidak nyambung. Di sinilah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu golongan orang-orang yang percaya dengan kekuatan-kekuatan Allah. Ini dasar yang pertama, orang yang takwa. Nah, kalimat percaya itu tempatnya di hati. Ya. Kalau ilmu tempatnya di otak. Kalau percaya alias iman letaknya di hati. Nah, dua ini harus balan. Kalau tidak balan, buyar, Pak. Ternyata hati itu banyak dibahas dalam Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan, laisal iman bitamanni wala bitakhalli walakinal iman ma waqara fil qalbi wa sadaqal amal. Yang dikatakan iman bukan ilustrasi kata, bukan sekedar pengertian, bukan sekedar pengetahuan. Tetapi ma waqara fil qalbi, sesuatu yang tertancap dalam batin dan diwujudkan oleh amal perbuatan. Itu baru dikata iman. Tetapi kalau dia yakin tidak diwujudkan perbuatan, maka itu namanya bukan iman, pengakuan. Maka Nabi katakan, laisal iman bitamani wala bitakhali walakinal iman ma waqara fil qalbi wa sadaqaul amal. Banyak orang yang ngaku Islam tapi tidak melakukan. Harus gandeng ini antara keyakinan dengan perilaku. Makanya ayat sambung, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di sini ada wawu ma'iyah. Wawu yang menggandengkan pengertian adanya sambung dari iman menuju ke sembahyang. Jadi sembahyang didirikan atas dasar iman. Adapun syariat perintah itu tata aturan teknik pelaksanaan. Pada dasarnya sholat itu dilakukan didorong oleh faktor keimanan, bukan oleh aturan. Aturan sekedar petunjuk bagaimana teknik pelaksanaan. Untuk menciptakan orang beriman dan mau melakukan itu sulitnya setengah mati. Maka kuncinya di hati ini.
Mawaqara fil qalbi, apa yang tertancap dalam hati. Ini hati, kalimat hati. Ada lagi ayat mengatakan, ini tadi hadis. Ada ayat mengatakan, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulub la yafqahuna biha. Banyak makhluk jin dan manusia yang terperosok masuk ke neraka jahanam karena apa? Satu, punya hati. Tapi hatinya tidak bisa berubah. Hati itu berubah-ubah. Namanya kolbun. Kolbun itu sesuatu yang yatakolab, selalu berubah. Dalam peribahasan orang kampungan, esok dele, sore tempe. Sekarang iman, besok kafir. Sekarang sadar nangis, engkuk nyolong. Ya taqalab. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ternyata gandeng antaranya hati, telinga, mata. Ini dibahas. Kalau ini tidak bagus, hancur kehidupan. Hati, telinga, mata. Qulub la yafqahuna biha. Adanun la yasma'una biha. A'yunun la yubsiruna biha. Kalau sudah tiga ini rusak, hancur seluruhnya. Maka karena itu, untuk supaya orang mau beriman dan percaya serta mau melakukan, tiga-tiga ini digarap. Satu hati, telinga, mata. Makanya Nabi besar kita Muhammad SAW sebelum berangkat Isra dan Mi'raj itu dibawa ke sumur Zam-Zam. Dalam kisah dibelah dada, dicuci. Ini sekedar filsafah ya. Apa artinya? Bersihkan, persiapkan batin. Di dalam pergaulan kita keseharian kadang-kadang ada peribahasa sok yang mengatakan, jok kumpul fulan atine elek. Loh, kok tahu atine wong ati jerone dodo? Itu kata filsafah. Kenapa? Perilaku manusia apa kata hatinya, Pak? Bukan apa kata otaknya. Maka karena itu kalau ada orang pandai otaknya, pandai omongannya, jangan keburu. Lihat dulu hatinya. Ngomongnya tes, utaknya pinter, kelakuannya rusak. Ya karena perilaku itu digerakkan oleh hati, bukan oleh otak. Ya konsekuen aja lah kita. Kita ngerti yang namanya pahala sholat malam itu, masya Allah. Dan jos Pak. Familal laili fatahajjat bihi nafilatan laka sa'ayab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Betapa janji Tuhan di situ. Janji Allah di situ. Ngerti? Lakoni? Enggak. Ya itu harus ngerti kan di otak. Hatinya tidak tersentuh, ya enggak melakukan. Otaknya ngerti. Yang namanya mencuri itu dosa. Tapi karena hatinya sudah yatakolab, digoda oleh iblis, digerakkan oleh iblis, dia melakukan, kendati pun otaknya sadar itu pekerjaan nggak bagus. Maka jangan heran, waduh, itu orang baik, setelah duduk buyar. Nah, ya memang hatinya Pak. Apa kata hatinya manusia? Nah, orang mengatakan jangan kumpul bulan, hatinya jelek. Loh kok begitu? Ya dilihat pekerjaannya jelek, namanya hatinya jelek. Karena pekerjaan identik dengan hati. Jadi yang bergerakkan itu hati. Lah, supaya orang bagus, hatinya yang ditata. Dan nata hati itu super sulit Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, beliau saat penasaran siapa Tuhan yang kuasa di alam jagat. Datanglah malaikat Jibril membawa wahyu lahul mulku wal hamdu itu ala kulli syai'in qadir.
Tuhan yang kuasa, Tuhan yang memiliki langit, memiliki bumi dan menciptakan dua-duanya serta seisinya. Dan Allah itu zat yang menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim mendengar. Begitu mendengar, masuk otak, dipikir, menghidupkan, mematikan. Ya apa ya? Akhirnya tanya kepada Allah. Ya Allah, setelah saya mendengar Kau zat yang maha kuasa, menciptakan langit, menciptakan bumi seisinya, dan Engkau zat yang menghidupkan dan mematikan, bagaimana cara Kau menghidupkan orang yang sudah mati? Ini pertanyaan Nabi Ibrahim. Bagaimana Kau menghidupkan orang yang sudah mati? Kaifa yudir hadza ba'da mautiha? Niki dialognya antara Nabi Ibrahim dengan Allah lewat malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Ibrahim sempat dimarahi oleh Allah. Awalam tu'min, jadi kamu itu tidak percaya. Nah sekarang yang dipermasalahkan oleh Allah itu percayanya. Jadi kamu tidak percaya. Jawabnya Nabi Ibrahim, orang diplomatik Pak. Bala, walakin lihat ma'inna qalbi. Bukan kok saya tidak percaya ya Allah. Saya disuruh percaya itu di hati saya, tapi otak saya berontak. Mana mungkin barang mati dihidupkan kembali? Itu otak saya ya. Hati saya percaya, sini berontak. Ulah perang nih Gusti. Lah terus kula niki mantepe melok sinten? Ikut hati percaya tapi otak saya berontak. Ikut otak hati saya berontak. Lah terus gimana? Nah, ini yang kita alami. Kadang-kadang kita mendengar kiai memberikan nasihat. Nggih, nggih Yai, nggih. Alhamdulillah. Dengar Yai. Bareng metu mulai mikir. Lah iya. Lah ini awakan kon wiritan sakmono kae. Sembayang bengi dilakoni, awan kali lesu nih. Lah kapan nyambut gawe ini nek ngene carane. Donga tok, kan nyambut gawe. Ya garing. Nah, ini pembicaraan otak. Ya. Hatinya ya takolap. Diutek-utek be iblis. Ayo, piritono aja nyambut gawe. Tak matek awakmu. Perang. Ini yang terjadi kan begitu. Perang antara otak dengan hati. Loh Nabi Ibrahim saat itu ya begitu. Jadi kamu nggak percaya toh ibu? Seneni kali Gus ya. Awalam tu'min, jadi kamu nggak percaya? Jawabnya Nabi Ibrahim, bala, walakin lihat ma'inna qol. Mboten kok kula mboten percaya Gusti. Percaya sih percaya. Cuma lebih mantap batin saya kalau otak ini tunduk dengan kenyataan bahwa panjenengan pancen kuwasa. Tolong duduaken teng kula. Minta didudunno, Pak. Minta ditunjukkan. Ternyata ditunjukkan itu akan membuat jauh lebih mantap. Liwat proses mata ayunun la yubsiruna biha, dengan mata yang menyaksikan. Orang yang celaka tidak menyaksikan supaya jangan celaka, menyaksikan jangan tidak menyaksikan, ditutunno. Nah, Isra Mi'raj itu sistem dengan cara ditutunno. Cek mantep. Jadi nek bicara tentang Isra Mi'raj aja utek-utek sembahyang. Kok iki lho, tonton dhisik. Walakin lihat ma'inna qalbi, ya Allah, bukan kok demikian, tetapi hati saya ini biar mantap, tunjukkan di depan saya. Kalau begitu sistem dan teknik untuk meyakinkan itu yang paling pas. Duduno, jok kono omongi. Nek diomongi liwat kuping, angel tembus nang hati. Nek diduduno dari mata langsung ke hati, maka ada peribasan dari mata turun ke ono, dari telinga turun ke hati, tidak ada.
Mesti dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya tinta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kau ono dari telinga turun ke hati. Mulane ono santri dituturi kiai ini sampai kiai ini mati, santri ini tetap rusak. Soalnya itu kok kuping tembus nang hati itu susah. Tapi kalau mata langsung. Ono arek lanang Joko rotok kaset. Dikon rabi mbek bapakne bulet. Sing alasane nyambut gawe durung mapan, sing iki sing iku. Padahal umure 41. Nyambut gawe ya wis kayane cukup. Aras-aras rabi. Soale diomongi tok. Lah nek bapak sing pinter, ora kakek ngomong, jak mendayo nang me kancane sing duwe anak ayu, anake kon ngetokno wedang. Barang arek ayu, keren tekatine. Barang keren tekatine mulai ditari apa nek ngoten cepet mawon Pak Pumbung durung dilamar tiyang lah wis. Mari didodono soalé. Beda Pak. Nah, Isra Mi'raj itu sistem ditunjukkan. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah berkahi sekeliling. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Linuriyahu, buat kami tunjukkan, tak dodono. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim ayatina, bakal tak duduno tanda-tanda kekuasaanku, kekuasaan kami. Fil afaqi wa fi anfusihim, di afaq dan di peristiwa kehidupan manusia. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai hati ini mantep. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apa durung cukup toh? Wis tak duduno ini Isra Mi'raj. Jadi nek bahas Isra Mi'raj aja sembayange sing diutek-utek. Imane lho toton. Sebab dari iman ini segalanya akan beres. Makanya Nabi Muhammad itu hatinya dipersiapkan dicuci dulu. Apa kotor? Begitulah gambaran orang menanamkan iman dalam batin. Super sulit. Loh sing rijiki lho, sik dirijiki. Wong rijik-rijik ini gak mesti kotor, Pak. Ana wong ngumbah sarung. Lho Mas kok diumbah? Kiai niki wau mantun kula damel sembayang dadak lungguh nek teleki cecek. Najis. Oh ya. Dadak meneh-meneh. Lho kok umbah-umbah kok gelem umbah-umbah terus sih. Lho malah sarung iki mari sembayang. Kiai kula mulai duki masjid lak gremis awak. Kecipratan banyutan. Nisa-nira tok teles ngono Kiai. Lah terus? Lah sadiki kalau umbah jengi damel sembayang mboten enak ya. Lho lah tapi kan suci. Lho nek sucinya suci ya. Tapi rasane sarung mari kudaran digawe sembayang lho mosok tata krama sih. Abot nopo sih diumbah. Wong ngadep nang pangeran. Pangeran sing ngekeki rejeki, ngeceki kenikmatan nyelametno donya akhirat. Ah, mboten enak. Cuci mawon. Soal najis, suci, tapi dicuci. Mulane wong tobat nang Allah tidak harus dosa. Orang tobat dosa wajar, memang wajib.
Lah sekarang kalau nggak dosa, apa perlu tobat? Lho ya apa sih? Nabi Daud niku tobat sampai mati bukan karena dosa. Waktu beliau nikah, istri yang dinikahi itu ternyata calon istrinya panglima. Yang Nabi Daud tidak tahu. Dan itu anak wanita belum dilamar. Begitu dijaluk karo rojo, anak iso apa jaluk rojo kati keno. Masih rojo ini rotok penceng-penceng. Allahu Akbar. Apalah niki rajane Raja Daud, wanteng gagah. Masya Allah. Durung ditembung wis dikekno. Ya. Ternyata setelah dinikahi itu calon istri panglima. Diparani mek malaikat giling no. Daud sama sing rapi. Dan niki lari sumber mancing. Nek cara Malang. Lah terus napa? Lah iya, aku takon sapa sing kon rapi. Langgi lari sumber mancing. Niki sik dereng rapi, dereng mati rapi, dereng duwe bojo. Napa? Iku ngono calon bojone panglimamu. Sing wis 8 wulan kon prentana nang peperangan durung mulih. Lah iku nek mulih ro calon bojone kon rapi apa gak susah? Susah. Soal bener salah, kon bener, gak apa-apa. Tapi kamu jadi nabi kan menyusahkan umat, begini nih caranya. Bener kelakuan kau yang ini. Nangis pak. Nangis. Tobat nang Allah sampai mati. Ini tobatnya bukan karena salah. Ada lagi tobat bukan karena salah, bukan karena khilaf, tetapi karena derajat. Lha aku malah tobat. Iya. Wong dikai derajat top, gak iso balik nopo-apa. Yes kaya pamane ana tangga balak-balik dikirimi jajan mbek tanggane. Pada satu saat ketemu, sing dikeki nang ngene nang sing ngekeki. Napa sing dijawab? Masya Allah, kula nyuwun ngapunten kathah. Saya tidak bisa membalas apa-apa setiap hari penjenengan kirimi jajan. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala datang penjenengan. Kula nyuwun ngapunten. Lho kok njaluk ngapura iku dosa apa? Wong dikeki kok malah njaluk ngapura karena merasa tidak bisa mengembalikan. Siapa dia? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendino topat sikil sampai abu. Itulah lambang di mana hati Muhammad dicuci. Apa kotor? Bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sulitnya dalam arti pengertian menanamkan iman dalam hati. Sangat-sangat sulit. Nek minterna wong gampang, tapi nek iman wong setengah mati, Pak. Nek minterna gampang, wong bodoh kon longgo diwuruki gak iso kon takon, selesai, pinter. Tapi nek iman no, ya Allah, mlebu nang masjid sembahyang Jumat ngrungokno khotibe enak. Saking sadari nangis nang perbuatan dosane, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dadak metu teko masjid bujuki kancane. Ya. Kira-kira ono angene. Masya Allah. Koro isik terus gak kebener malah nyolong sandal. Lah, bubrah. Makanya kolbun itu ya takolab. Saiki ditata durung karuan kok. Disinilah sebabnya ad-dinun nasihah. Agama Islam ku ngene nasihat, pepiling. Mulane saben Jumat diureki terus kupinge. Dadak sing diureki turu. Sing teko Jumat wis kesel awake mari nyambut gawe sendepel. Mek ngantuk. Sing khutbah wong tuwek pisan. Pas wis. Alhamdulillah. Waduh. Langsung sliut. Buyar wis. Sing tegas. Alhamdulillah. Setelah disentak cek melek kabeh. Oh, tenan banget. Nasihati. Setiap 7 hari sekali. Nasihati. Lho ngono sik penceng. Masya Allah. Susah Pak. Susah. Jadi prinsip Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Perlu tak duduno. Atine cek mantep.
Mulanya begitu Nabi Ibrahim ingin bukti ditunjukkan, itu langsung ditunjukkan, burung 4 dihancurkan oleh Ibrahim, dikongkon nyeluk langsung urip. Nabi Ibrahim nyekseni kelawan mripate dhewe, langsung Nabi Ibrahim sujud ngucap inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Iku sujud Ibrahim bukan sujud diperintah oleh Allah, tapi sujud kesadaran hati, merasa ingin berlindung di naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, umat Muhammad ini diharapkan oleh Allah koyok ngono tirun Ibrahim iku. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Muhammad, aku berikan wahyu, ikuti jejak Ibrahim alaihissalam. Satu di antaranya, jangan umatmu ibadah sadar koyo Ibrahim ngono iku, sampai pangkatnya mendapatkan pangkat Khalilullah. Lawake dhewe iki sembayang apa krana ngono? Nah, tinggal mengintrospeksi diri kita. Ngono apa enggak? Wong kadang subuh, kadang sembayang, kadang enggak. Zuhur kadang sembahyang, kadang enggak, asar kadang enggak, isya amblas terus. Delok bal-balan sampai kati subuh, bareng kati subuh turu, tangi-tangi jam 7. Usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kawanan lillahi taala. Ya kawanan ancane wong jam 7 iku. Bukan adaan tapi kawanan lillahi ta'ala. Waduh buyar ini. Jadi wong nek kawanan yang ngene iki masih ngaji nek kawanan ya buyar. Mulane cekak kawanan lereno iki wis jam 6 kurang seprapat. Akeh wong kate budal nyambut gawe. Lah terus apa? Ya terus ana Jumat sing kate teko iku nek iso teko. Mergo awake mumet terus. Ya namanya cari ilmu, Pak. Watulal umri dengan cara waktu yang panjang. Aisyah kalau ilmu sedilu itu, Pak, tidak bisa. Mudah-mudahanlah nanti kita lanjutkan kembali. Wah, iki sik mukadimah Nabi Muhammad belum Isra Mi'raj iki, wong buroke durung teko. Sik durung, engko nek buroke teko wah mulai jalan. Iki buroke durung teko iki, sesuk soalnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, mudah-mudahanlah sekilas mukadimah yang kita kaji ini sedikit menyentuh batin kita, agar kita bisa memperkuat batin kita. Sebab batin ini berubah-ubah, Pak. Iya. Kadang semangat ibadah sholat bengi, waduh, wiritan ditutuk-tutuk, meneh turune ditutuk-tutuk kena. Seje wis seje maneh. Ben niku mboten panjenengan lho, kula lho niku. Kula kaya ngoten. Tuh kok nek panjenengan insyaallah rada nemenan. Ya, mudah-mudahan tidaklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya rahman ya rahim ya aziz ya qayyum ya matin ya mujibas sa'ilin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina ata'na. Rabbana wa la tahmil isran kama hamalna min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah ya Allah lana wa dhurriyyatana wa qadadika ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah bi rahmatika lana min amrina rasyada ya Allah. Yassir lana wa la tu'assir lana ya muyassir kull 'ashirin ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-maghfirah ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ashabina al-qudam ribaina sabaquna bil iman khususan ya jinun hadi wa khususan al-marhum khairi ya Allah wa khususan ta'rifah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa iyyahum min alil khair min ilmi wa taqwa wal huda wal ghina was salama sa'adah wa ahlal jannah khalidina fiha jannatul na'im jannatul anbiya wal mursalin syuhada ulama salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.